Kadrun olok-olok kinerja Heru yang masih seminggu, ini baru seminggu aja bisa ngalahin Anies yang 5 tahun, Drun. Rangkul Pangdam dan Kapolda, bukan ormas preman haus dana. Terima kasih Pak Kapolda sudah memberikan dukungan yang luar biasa dan tentunya nanti kami bersama Pak Kapolda, tentunya bersama Pak Pangdam nanti untuk selalu bersama-sama bisa memberi rasa aman dan lain-lain kepada masyarakat di DKI Jakarta. Saya rasa itu yang kami diskusikan. Pak Heru, apakah akan ada program baru antara pemerintah Pemprov dengan Pak Kapolda? Nggak ada, cuma mempererat apa yang perlu dikoreksi dari Pak Kapolda terhadap jajaran kami koreksi dan juga kami perkuat kira-kira gitu. Kali ya, lu pada momen waktu Pak Ahok bagus. Ya, Tapi bagus. sekarang dilengkapi menjadi lebih sistemik begitu loh. Menjadi lebih panjang ya. Jadi saya berharap lagi-lagi mumpung Pak Heru orang dekatnya Presiden Jokowi, ya tuntaskanlah itu dan nggak perlu gimmick-gimmick yang nggak perlu banget gitu loh. Artinya boleh. Sepekan sudah Heru Budi Hartono menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta sejak dilantik pada 17 Oktober 2022. Selama sepekan ini Heru telah belusukan ke sana kemari hingga menggerakkan seluruh birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kurun waktu yang sama dia juga telah menemui jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda DKI Jakarta hingga sejumlah menteri. Bahkan dalam sepekan menjabat, Heru tak lupa mengunjungi markas Komando Daerah Militer Jayakarta, Makodam Jaya, Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Di sana ia langsung disambut oleh Panglima Kodam, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Untung Budiharto. Keduanya kemudian menuju ke ruangan Pangdam. Di ruangan tersebut Heru didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI Safrin Liputo, Kepala Satpol PP DKI Arifin dan Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar. Bersama Untung, Heru membahas pencegahan tawuran. PJ Gubernur Heru Budi Hartono kini sudah berada di jalur yang benar. Keputusan merangkul Pangdam Jaya, juga Kapolda, dalam sepekan menjabat juga sebagai bukti bahwa Heru Budi ingin menjadikan DKI Jakarta aman dan nyaman, bukan malah merangkul ormas-ormas preman semacam PP, FPI, HTI, dan lain-lain. Bahkan Heru mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kodam Jaya akan ke sekolah-sekolah memberikan sosialisasi pencegahan tawuran. Upaya Heru Budi ini memang perlu diapresiasi. Dirinya merangkul semua yang ada di DKI dan memaksimalkan dinas-dinas terkait dengan menolak TGUPP, yang mana telah menyerap anggaran TGUPP yang begitu besar di era gubernur sebelumnya. Sungguh beda kualitas dengan Anies. Setelah lengser malah merapat ke pimpinan ormas terlarang FPI demi nafsu politik di 2024 nanti. Lihat dong kebersamaannya bersama dengan si Pipip. Rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila dan nasionalisme juga semakin bingung mau dukung Anies 100%. Anies didukung oleh Rizik yang pernah menghina Pancasila, tapi didukung oleh ormas pemuda Pancasila. Apakah jiwa kalian tidak berontak? Apakah hati nurani kecil kalian bisa bersatu dengan kumpulan simpatisan ormas terlarang penghina Pancasila yang sekarang mendukung Anies? Makin jelas bukan? Jika kebijakan Heru yang mendekati Pangdam Jaya dan Kapolda membuka mata rakyat siapa sebenarnya Anies ini. Tak perlu disembunyikan karena itu memang fakta. Apa yang dilakukan oleh Heru memang berbanding terbalik dari apa yang dilakukan Anies selama 5 tahun kepemimpinannya. Heru Budi, orangnya Jokowi, antitesa dari Anies, sehingga beliau mudah melaksanakan perintah Jokowi untuk tidak merapat ke para ormas preman pemecah belah bangsa. Pemilihan Heru Budi oleh Presiden Jokowi juga sebagai tamparan keras bagi elit Nasdem yang mengatakan jika Anies akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Di Jakarta saja Anies tidak mengikuti perintah Presiden Jokowi, tapi malah dikatakan mau melanjutkan program Jokowi. Apa mungkin tokoh oposisi seperti Anies mau melanjutkan program Jokowi? Bicara bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi saja sudah aneh, seperti mengabaikan soal rekam jejak kinerja Anies di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Ya, kalau nerusin sedikit-sedikit lalu mengklaim sebagai prestasi Anies, siapa saja pastilah bisa melakukan kalau diberi jabatan gubernur. Dan dengan program yang memerlukan pemikiran, ada potensi protes dan perlawanan, atau yang memerlukan relokasi warga, emangnya jagoan situ mampu melakukan? Lihat tuh, selama 2 hari terakhir kerjaan yang coba dibereskan Pak Heru, karena gubernur sebelumnya praktis nggak bikin apa-apa alias cuma lip service semata. Inilah sebagian kecil aib kepemimpinan Anies yang terbongkar setelah dia lengser dan digantikan oleh Heru Budi yang merupakan antitesa dari Anies Baswedan. Jadi bagaimana menurut Anda?
Pak Heru Budi Hartono sebagai gubernur pengganti Anies Baswedan di Jakarta itu kembali lagi mau menyelesaikan PR Pak Anies Baswedan. Pak Heru, tolong desak panitia Formula E untuk selesaikan laporan auditnya. Ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Saat pembahasan P2APBD tahun 2021 dengan BUMD, tidak ada laporan pengeluaran PT Jakpro terkait pengeluaran Formula E. Ketika ditanyakan Pak Gilbert, Dirut PT Jakpro juga tidak memberikan penjelasan yang transparan. Saat ini penyelenggaraan Formula E sudah selesai kita laksanakan, tapi tidak ada laporan keuangan rugi laba kepada publik. Karena itu, melalui forum paripurna ini, saya minta kita paripurna DPRD memutuskan meminta penjelasan gubernur supaya transparan apa adanya terkait dengan keuangan penyelenggaraan Formula E. Demikian, terima kasih. Studi kelayakan baru dilakukan dan belum selesai, padahal ini uang udah digelontorin beratus-ratus miliar. Gitu, ini kan nggak kalau nalar kita masih sehat, ini namanya penghinaan nalar. Tapi kan kalau minta dibatalkan, uangnya sudah terlanjur hilang. Nah, itulah yang harus dijelaskan. Nah, ini yang menjadi sisa pertanyaan adalah bahwa BPK mengatakan itu tidak bisa ditarik. Artinya kalau selama ini ada pejabat publik yang mengatakan bahwa itu bisa ditarik, lalu BPK mengatakan tidak bisa ditarik, ini juga akan menjadi persoalan berat karena selama kita ada di masyarakat dalam hal reses, sosmed, ini selalu menjadi pertanyaan yang harus kita klarifikasi nanti di dalam rapat kerja dengan stafnya Pak Rija dan Dirut Jakpro nanti. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sudah mulai bekerja. Pembukaan aduan balai kota sudah dilakukan, normalisasi sungai dan revitalisasi kawasan Monas juga akan dikerjakan ke depannya. Semua itu baik, tapi bolehlah titip satu hal yang selama ini belum pernah disebut Pak Heru. Hal itu adalah soal laporan hasil audit Formula E. Sampai sekarang laporan itu belum ada, padahal sudah dijanjikan berbulan-bulan sejak Formula E selesai digelar. Kata Gilbert Simanjuntak selaku anggota DPRD DKI Jakarta, janji Formula E akan diaudit seperti disampaikan Ketua Panitia Ahmad Sahroni dari Nasdem dan Wagub Riza Patria tidak terlaksana walau sudah berbulan-bulan. Ini sangat memalukan, tidak bertanggung jawab. Tiadanya laporan memang memalukan dan tidak bertanggung jawab, namun tampaknya pihak yang terkait dengan pembuatan laporan Formula E tidak mempunyai rasa malu. Mereka nampaknya juga tidak peduli dengan laporan audit Formula E. Buktinya sampai akhir masa jabatan, selesainya laporan Formula E tidak menjadi prioritas. Yang dilakukan justru melakukan berbagai peresmian sebagai sarana pencitraan. Sudahlah, kita lupakan saja mereka yang tidak punya rasa malu dan tidak bertanggung jawab itu. Lebih baik kita sekarang fokus untuk mencoba agar laporan audit Formula E bisa selesai dan diumumkan kepada publik. Pak Heru tentunya bisa dong mendesak PT Jakpro untuk menyelesaikan laporan audit tersebut. Paling tidak itulah pesan Riza Patria dulu. Seperti kata Riza Patria pada 7 September yang lalu, Jakpro harus bisa karena Jakpro juga mendapatkan PMD dari Pemprov atas persetujuan daripada teman-teman DPRD. Jadi nggak ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jakpro pasti akan mempertanggungjawabkan semua dari APBD. Pihak Jakpro sendiri menyampaikan bahwa sudah ada auditor yang ditunjuk pada awal September 2022 lalu. Jika benar demikian, maka audit sekarang ini sudah dijalankan. Kalau pihak Jakpro terus berlama-lama, maka Pak Heru bisa mendesak agar penyelesaian laporan dilakukan lebih cepat. Itulah yang ingin saya titipkan kepada Pak Heru. Jangan sampai soal laporan Formula E ini menguap begitu saja. Selesainya laporan ini sangat penting. Selain sebagai wujud tanggung jawab, laporan audit Formula E bisa menunjukkan gelaran tersebut sukses sungguh atau tidak. Jangan sampai gelaran itu hanya jadi ajang pencitraan saja. Selain itu, adanya laporan audit Formula E bisa menjadi pegangan untuk penyelenggaraan di 2023. Jakarta sudah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Formula E 2023. Jadwal resminya sudah ada di situs resmi Formula E. Laporan audit Formula E 2022 bisa menjadi sarana belajar untuk penyelenggaraan 2023. Sehingga balapan ini bisa untung dan berdampak nyata untuk masyarakat, khususnya Jakarta. Saya rasa kura-kura begitu. Anda bagaimana? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya.